Selamat malam semuanya. Cerita dana mengendap sebesar 4,1 triliun milik Pemprov Jabar ternyata berakhir anti klimaks. Gak sesuai, gak memuaskan. Perasaan netizen yang kemarin berharap agar Deddy Mulyadi bisa tampil sebagai pahlawan dan membantah data dari Purbaya atau menyalahkan data yang dibuka oleh Purbaya. Ternyata itu berakhir damai-damai aja. Padahal sebelumnya Deddy Mulyadi ketika masih di Jawa Barat itu kan kayak ngotot sekali mengatakan bahwa nggak ada dana itu, minta dibuka saja gitu. Dan setelah dibuka ternyata dia, tapi itu bukan deposito. Masih dibantah gitu. Saking semangatnya Kang Deddy Mulyadi ini, berbeda dengan pimpinan daerah lain. Kang Deddy kemudian datang ke Jakarta, datang ke kantor Kemendagri, datang ke kantor BI sesuai dengan arahan Menteri Keuangan Purbaya untuk mengklarifikasi terkait dana daerah sebesar 4,1 triliun yang mengendap di bank, kata Purbaya. Jadi dari sekian banyak gubernur atau pimpinan daerah di Indonesia yang ya data uang mengendapnya itu disampaikan oleh Purbaya dalam sebuah rapat, cuma Kang Deddy yang sangat semangat gitu. Ya meskipun semangatnya itu berubah-ubah. Kalau saya perhatikan di media sosialnya kan awalnya, wah itu nggak ada, gitu ya, membantah. Terus kemudian saya udah cek gitu. di karpet, di bawah kursi nggak ada, udah dikumpulin nggak ada deposito itu. Gitu ya. Padahal yang disampaikan oleh Purbaya itu secara umum bukan deposito, memang itu dana mengendap. Ya bisa dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah deposito. Jadi kalau dibantah hanya depositonya, tidak ada deposito, yaitu menjadi lucu gitu, karena ya nggak difokuskan kepada satu deposito saja. Dan setelah Deddy Mulyadi datang ke Jakarta, ke Mendagri, ke BI, akhirnya memang ternyata ada dana itu. Sebentar nih, hai, welcome back to my channel. Gue sengaja tadi dengerin dulu. Dan ini masih panjang nih oceannya dia, dan kayaknya akan gue selak-selak tiap dia menyampaikan. Yang salah akan gue coba sesuaikan dengan fakta kejadian di lapangannya. Ini kayak, kita kembali lagi ke permasalahan ini. Sebenarnya permasalahan ini adalah permasalahan adanya ucapan dari Menko Purbaya yang melihat ada sekian besar dana yang dianggap mengendap ya, karena tidak semua dana daerah itu mengendap, khususnya Jawa Barat ya. Nah, pernyataan mengendap inilah yang coba diluruskan oleh Deddy Mulyadi sampai dia datang dan klarifikasi sampai ketemu Mendagri ya. Yang pertama adalah masalah kalimat pengendapan yang tidak sesuai dengan fakta di mana Jawa Barat telah banyak mengeluarkan pembiayaan dan pembangunan dan sebagainya. Karena seingat gua pada saat 15 Oktober di mana Menko Purbaya menyampaikan atau rapat dengan Mendagri itu menyampaikan ada 4,1 triliun tadi ya, salah satunya di Jawa Barat ya, memiliki dana di bank yang mengendap. Sementara pada saat yang sama di Jawa Barat itu dana yang tersisa saat ini adalah sekitar 2,6, koreksi kalau gue salah, sekitar 2,6. Dan ini yang coba diluruskan bahwa pernyataan Kementerian Keuangan Purbaya ini bisa menimbulkan polemik, bisa menimbulkan opini-opini liar. Kebayang dong, pemerintah pusat mengaku bahwa di daerah khusus kita bicara Jabar aja, 4,1 triliun. Pada kesempatan yang sama, daerah menyampaikan bahwa uang mereka itu 2,6. Berarti ada selisih, kurang dari 2 triliunan lah, 1 triliun lebih. Nah, kalau ini tidak dikelirkan, apakah tidak menimbulkan masalah? Pemerintah pusat mengaku ada uang 4,1. Sementara di daerah, kita bicara Jawa Barat aja di sini ya konteksnya, itu 2,6. Berarti kan ada selisih. Nah, ini kalau tidak diluruskan, rame nih urusannya. Kemana uang itu, diapakan, buat apa, siapa yang pegang, dan sebagainya lah. Pasti nanti tudingannya adalah korupsi dan sebagainya. Makanya ini coba diluruskan. Itu pertama, jadi kasusnya adalah bahasa pengendapan. Kedua, tadi dia bilang ternyata ada. Iya ada, tapi di bulan sebelumnya, September. Ini harus lurus nih. Karena yang dibaca oleh Menteri Keuangan pada saat itu adalah laporan BI. Betul, datanya tidak salah. Tapi tidak diterangkan pada waktu pembacaan bahwa ini adalah data bulan September yang dibacakan pada bulan Oktober.
itu akan menjadi clear kalau misalkan Kementerian Keuangan menyampaikan ini adalah data September, gue menemukan sekian nih, 4,1 triliun. Sebenarnya kondisinya berapa sih sekarang? Nah, masalahnya Mendagri dengan daerah itu kan mereka memiliki data yang sama per day, hari per hari. Sementara perbankan itu yang dari BI itu per bulan, yang karena perlu diverifikasi dan lain sebagainya. Jadi yang dikasih kan Kementerian Keuangan adalah data bulan September yang dibacakan bulan Oktober. Ya tentunya sudah berkurang. Ya jelas. Kenapa Jabar waktu itu menyampaikan uang gue tinggal 2,6? Ya karena udah berjalan, udah ada pembayaran gaji, pembayaran listrik dan lain sebagainya. Ini harus clear di sini. Jadi kalau dibilang ternyata datanya benar September. Kenapa nggak sekalian Agustus yang dibaca? Itu nilainya lebih fantastis lagi mungkin kan? Nah sekalian itu gitu. Jadi ini ada miss di situ, ada miss di waktu dan penjelasan terkait dugaan itu. Muncul di waktu yang salah poinnya lah. Data bulan September dibacakan Oktober. Dan ini juga akhirnya merembet kepada integritas, kredibilitas seorang pemimpin daerah dan jajarannya. Kenapa gue bilang begitu? Karena berarti kalau benar itu tidak bergerak uangnya, berarti daerahnya tidak bekerja. Karena salah satu penggerak pekerjaannya butuh uang tadi. Bukti bahwa bekerja, buktinya ada perencanaan, buktinya ada proyek dan lain sebagainya. Berarti ada uang mengalir di sana. Nah kalau benar itu 4,1 benar mengendap, artinya berarti tidak ada pekerjaan, tidak ada pembelanjaan. Nah ini juga yang coba diluruskan oleh gubernur gua, bahwa Jawa Barat ini bergerak. Nah buktinya uangnya juga udah berkurang. Jadi inilah, jadi miss-nya di waktu. Ini akan gue selak-selak lagi, karena banyak nih dia penyampaian yang menurut gue tidak clear. Dan ini menurut gue kedangkalan cara berpikir, kedangkalan cara pemahaman suatu masalah yang dibagikan, yang takutnya dipahami sebagai suatu hal yang benar. Memang dana 4,1 triliun itu memang ada gitu. Memang mengendap. Cuman Kang Deddy Mulyadi nampaknya gengsi mau mengakui gitu ya, nggak mau menganggap bahwa memang ada dana segitu, jadi masih menggunakan penjelasan-penjelasan yang agak sulit, bukan sulit, agak mengelabuhi atau abu-abu sehingga. Nah, ini udah lagi mengelabui abu-abu, tidak ada yang abu-abu. Jelas Pak Mulyadi datang ke Kemendagri klarifikasi dan datanya klop sama. Lalu di Bank Indonesia juga sama, klop sama, bahwa benar ada memang senilai itu 3,8 triliun plus 300 berbentuk deposito. Jadi kalau di total 4,1. Tapi lagi-lagi ini terjadi di data bulan September, akhir September. Sementara Oktober ketika itu dibacakan tanggal 15 itu kan udah ada 15 hari di mana uang itu udah bergerak. Berarti ada perputaran di sana, tidak mengendap. Nah, anggapan mengendap itu hangus secara tidak langsung ya. Jadi sudah dipatahkan, tidak ada pengendapan khususnya di daerah Jawa Barat. Entah kalau di daerah lainnya, khususnya kayak Jakarta 14 sekian triliun, itu dianggap datanya katanya benar. Berarti kan nggak bergerak. Nah, seharusnya itu yang disorot. Deddy Mulyadi kemudian menjelaskan sendiri setelah bertemu dengan BI, katanya itu disebutkan bahwa dana milik Pemprov Jawa Barat itu sebesar 3,8 triliun di akhir September atau di awal Oktober. Akhir September, awal Oktober. Jelas ya, uang itu ada, tapi di tanggal segitu. Atau beberapa hari yang lalu. 3,8 triliun. Dan sisanya, ini nggak disebutkan berapa sisanya. Gitu. Jadi 3. Nah, ini dia tidak mantau secara betul. Ini ada yang diabu-abuin nih kalau di sini, karena kalau dia nonton Pak Deddy juga menyebutkan itu 3,8 triliun dan ada 300 miliar yang ditaruh di deposito. Nah, ini nggak clear nih di sini nih. 3,8 ini memang ada gitu ya. Dan sisanya dalam bentuk deposito Badan Layanan Umum Daerah yang dikelola mandiri. Jadi 3,8 dalam bentuk giro dan sisanya nggak disebutkan berapa itu dalam bentuk deposito. Jadi ketika Purbaya menyampaikan ada dana mengendap sebesar 4,1 triliun milik Pemprov Jawa Barat, salah satunya dari 15 Pemda yang disampaikan, ini benar ternyata. Nah, ini
Jadi dia menganggap tidak disebutkan, padahal disebutkan. Makanya dia datanya kurang, tapi dia sudah membuat opini tersendiri. Di videonya Deddy Mulyadi menyebutkan ada 300 miliar di situ. Nah, salah kan? Deddy Mulyadi udah ke BI, udah ke Mendagri, ternyata ya 3,8. Betul. Ya 3,8 ke 4,1 itu kan ada sisa sekitar 300 miliar dan itu mungkin yang dalam bentuk deposito. Bukan mungkin, tapi memang berbentuk deposito dan itu disampaikan oleh gubernur. Tapi kembali lagi, ini betul, data BI itu betul. Gue nggak menyalahkan data BI dan tidak menyalahkan Menteri Keuangan Purbaya. Hanya saja waktunya tidak disebutkan ketika membacakan itu sehingga membuat Bapak gua ini, KDM, merasa tidak clear. Harusnya disebutkan itu tanggal 30 September. Atau mungkin langsung menanyakan kepada Mendagri, kalau tanggal 15 berjalan nggak nih uang dari 4,1? Pasti Mendagri akan menjawab itu. Karena dia punya data harian dari daerah. Nggak cuma Jawa Barat ya, tapi semua daerah pasti dia punya. Bahwa dananya bergerak. Seperti Bobi Nasution, kalau nggak salah dia juga dianggap ada dana mengendap sebanyak 3 triliunan sekian lah. Dan dia menjawab, enggak, saat ini uang saya tinggal 900 miliar. Berarti kan ada pergerakan. Nah, yang kayak gitu-gitu yang tidak clear. Sebenarnya permasalahannya simpel, cuma di situ saja. Tapi gue senang dengan adanya perseteruan polemik ini. Menurut gue ini adalah polemik-polemik yang sehat ya. Dimana memang itu harus di-clearkan. Dan kenapa Pak Purbaya juga menyoroti itu, menurut gue ini juga bentuk tanggung jawab sebagai Menteri Keuangan yang melihat adanya realisasi belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah yang per September 2025 itu hanya baru mencapai sekitar 712, sekian lah ya. Artinya sekitar 51% sekian ya. Ya dari totalnya yang sekitar 1.300-an sekian. Jadi itu yang membuat dia risau. Loh, kok uangnya masih parkir nih gitu kan. Kok banyak sekali nih gitu. Tapi itu kembali lagi di tanggal 30 September. Setelah itu, khususnya di Jawa Barat, sudah dibelanjakan. Gue nggak tahu kalau di daerah lain ya. Kalau Bobi Nasution, karena dia ada videonya, gue pernah lihat, dia juga menyampaikan sudah ada pergerakan. Nah, kalau daerah lain, nah itu yang perlu dipertanyakan harusnya. Yang tidak bereaksi ini malah yang, ngapain tuh duitnya tuh? Kok nggak jalan ya? Gitu. Apalagi ada beberapa, khusus kayak Jakarta, menyatakan bahwa angka yang disebutkan 1000% tepat. Nah, berarti kan tidak ada pergerakan tuh. Aduh, coba kita lanjutkan. Badan Layanan Umum Daerah yang dikelola oleh Mandiri oleh Jawa Barat gitu. Jadi, ini benar ternyata. Ya, dari sini sebelumnya saya juga sudah sangat yakin data yang disampaikan oleh Purbaya itu pasti benar. Karena ini sistem monitoring BI. Ibaratnya itu kayak saldo kita di rekening gitu. Harus akurat, jangan sampai kira-kira, jangan sampai ada selisih gitu kan. Nah, ini dia pakai analogi kayak rekening kita. Sama nih, gue digaji tanggal 1 Oktober misalkan. Terus dia nanya sama gue, duit lu kan ada 4 juta ya misalkan gaji gue segitu. Tapi dia nanya di tanggal 20. Iya pasti gue bilang, enggak segitu duit gue. Enggak, gue lihat ini, ada laporan transfer gaji lu 4 juta. Ya tapi kan lu nanya tanggal 20, tanggal 15. Uang itu udah gue pakai buat bayar kontrakan, buat transport, buat makan, buat istri, dan lain sebagainya. Ini permasalahan masalah di waktu. Oke, dia mau pakai analogi apa? Kita coba, bantah sesuai fakta. Kita udah ngasih 10 juta misalkan, jangan sampai masih terlihat 9 juta. Kan harus presisi, harus sesuai gitu. Jadi, ya begitulah memang sistem monitoring bank. Kalau nanya ini di waktu yang sama, ya pasti akan sesuai. Kalau nanya tanggal 30 September dan itu kejadian dia Menku itu rapatnya mungkin tanggal 30 dan datanya juga dapat di tanggal 30, maka sama. Itu pasti sama. Nah, permasalahannya ini tidak sama. Yang memang sangat akurat pasti dan maksudnya. Itu ya nggak bisa diakal-akali. Dan setelah dari BI, ini Kang Deddy Mulyadi udah nggak berani lagi nantang-nantangin Purbaya. Sebentar.
Pak Deddy Mulyadi kalau tidak terusik dia tidak akan menantang. Karena ini kan polemiknya diawali dengan pernyataan Pak Purbaya yang bilang ada pengendapan. Itu aja udah ganggu banget tuh karena Jawa Barat merasa tidak mengendap. Itu satu. Terus kedua, nilai jumlahnya yang luar biasa 4,1 triliun disebutkan. Jadi seolah-olah saat itu pada hari itu di 15 Oktober anggarannya masih segitu. Padahal sudah berkurang gitu loh. Ini aduh. Gagah gitu kan, dibuka saja, ditunjukkan saja supaya nggak ada fitnah dan sebagainya. Jelas, Kang Deddy Mulyadi bukan tipikal yang memulai perang yang kalau masalah begini. Kecuali dia akan memulai duluan kalau memang itu berdampak kepada rakyat, ada rasa ketidakadilan di rakyat, maka dia akan bergerak duluan, bahkan marah gitu kan. Tapi kalau ini kan awalnya kita tahu polemik ini muncul ketika rapat Menteri Keuangan dengan Kemendagri, dan bahkan di situ Provinsi Jawa Barat dikatakan sebagai provinsi yang APBD-nya paling bagus. Pendapatan dan pembelanjaan terbaik lah se-Indonesia. Kalau udah dapat predikat seperti itu, kenapa ternyata dia mengendap? Ini kan kayak, berbanding terbalik pada kenyataan. Kenapa bisa jadi predikat provinsi terbaik dalam hal APBD? Ini kan udah dari situ aja udah kita bisa agak ada yang aneh nih gitu kan. Dan ternyata hantu blaunya adalah tanggal tadi. Setelah dari BI ya Kang Deddy Mulyadi cuma udah ya ada dana tapi nggak di deposito ya 3,8 di giro katanya. Bahkan sempat dipancing sama wartawan Kang Deddy Mulyadi untuk berkomentar secara keras kepada Purbaya tapi nggak berani gitu. Nah, bukan nggak berani. Jadi di luar sana guys masih banyak orang-orang yang mencoba seakan-akan memuji salah satu, tapi tujuannya adalah untuk mendorong, untuk menjatuhkan. Jadi makanya pujian ini kadang berbahaya. Lebih mending kritikan terkadang. Pujian itu bisa menjerumuskan, seolah memuji, mengangkat-ngangkat, tapi untuk diadu. Ini kan jatuhnya kayak seperti mengadu Purbaya dengan KDM. Padahal dua sosok ini menurut gue dua sosok yang sangat luar biasa di negara ini ya. Yang sama-sama berkepentingan untuk rakyat. Purbaya menyampaikan itu dia tidak mau ada dana mengendap. Kenapa? Dia pengen masyarakat langsung merasakan pajak yang dibayarkan. Kan itu. Deddy Mulyadi pun sama. Dia juga memegang amanah, makanya dia tidak mau dianggap mengendapkan uang, dan itu sudah bisa dibuktikan. Jadi dua-duanya ini orang baik. Hanya saja kembali lagi ini simple. Ujung permasalahan adalah tanggal pembacaan anggaran yang dilakukan di pertengahan Oktober, dan itu tidak disampaikan pada saat itu. Tapi ya sekali lagi hal-hal begini jadi bahan gorengan untuk orang-orang seperti ini ya. 1.000 perak aja digoreng apalagi triliunan. Karena ada wartawan yang mancing. Kok bisa Kang? Itu kan mancing. Data akhir September, ujung September. Ya awal Oktober katakanlah sama aja gitu. Atau beberapa hari yang lalu. Kok masih bisa digunakan sama Pak Purbaya di tanggal 13 gitu. Nah itu kan yang pertanyaan itu sebenarnya. Dan itu kembali lagi ke Pak Purbaya. Nggak harus dari Pak Deddy. Pak Purbaya orang pintar. Dia bisa memutuskan sendiri apa yang harus dilakukan. Nggak perlu harus Pak Deddy ikut mancing-mancing, ini malah memperkeruh, ini namanya ngadu domba. Nah, untungnya Bapak gue cukup cerdas untuk tidak meladeni pertanyaan wartawan seperti itu. Makanya undang-undangan wartawan ini kadang-kadang gak jelas ya. Ada beberapa undang-undangan TV atau majalah atau apa, awalnya minta-minta untuk wawancara, ujung-ujungnya pemberitanya malah untuk menjatuhkan. Dengan framing-framing, dengan opini-opini liar yang dibangun dengan narasi ya jago bikin berita tapi kok gitu loh maksud gue. Kenapa nggak yang faktanya yang disampaikan seperti ini kan ada pemotongan informasi-informasi yang tidak dia jelaskan. Atau tanggal 14 saya lupa itu. 15. Ya Deddy Mulyadi cuma jawab begitulah. Nggak berani lagi nantangin. Nggak berani. Seandainya masih sama karakternya seperti sebelumnya gitu kan. Kalau seandainya masih yakin dia itu benar gitu ya, mungkin ya jawabannya akan sangat kuat. Nggak perlu, cukup. Pak Deddy sudah membuktikan tidak ada dana mengendap, dan Pak Deddy sudah membuktikan bahwa benar uang yang dimiliki saat ini 2,6, bahkan 2,4 pada saat datang ke BI itu udah surut lagi 200 miliar. Yang awalnya 2,6, gue ingat banget dia obrol dengan Sekda, lalu pada saat setelah ketemu dengan BI ya, gue tadi sebutnya BI kan ya, itu sudah 2,4, jadi udah jalan lagi tuh 200-an miliar tuh.
Nah, jadi kalau itu udah selesai, ya sudah. Karena pokok permasalahannya jangan sampai masyarakat menganggap Jawa Barat satu mengendapkan uang, kedua ternyata punya duit 4,1 tapi ngakunya Deddy Mulyadi itu 2,6. Kan ini yang coba diluruskan. Kalau ini tidak diluruskan, maka akan berkembang opini-opini jahat nanti di luar sana. Kalimat-kalimatnya biasa yang disampaikan oleh Pak Deddy Mulyadi ini kan biasanya menyenangkan apa ya, emosi para pendukungnya untuk bersorak dan seterusnya. Biasanya ya begitu. Tapi kemarin enggak, jawabannya begitulah. Untung nggak ada pura-puranya gitu. Ya, entah Kang Deddy Mulyadi itu udah gak yakin dengan apa yang dia lakukan, atau dia minder, atau dia gengsi untuk kemudian mengakui adanya dana mengendap sebesar itu milik Pemprov Jabar. Kita gak ngerti gitu, tapi intinya dana itu memang ada 4,1 triliun, 3,8 dalam bentuk giro, dan sisanya dalam bentuk deposito. Nah, sudah jelas. Iya, benar. Gue juga mengakui itu. Benar, ada dana 4,1 triliun. 3,8 berbentuk giro, 300 miliar berbentuk deposito, dan terjadi di tanggal September. Nih orang ini memotong tanggal nih, nggak dijelaskan. September. Jadi kalau sudah Oktober, orang gajian tanggal 1 udah dibayar-bayarin kali orang gajian ya kali. Dari tanggal 30 September sampai tanggal 15 orang belum pada gajian, air belum bayar, listrik belum bayar, terus ada pekerja-pekerja belum dibayar. Nggak mungkin. Jadi udah berkurang. Nah, permasalahannya kan dianggap penganggapannya 4,1 T itu sampai pada saat tanggal 15 itu. Nah. Dan ya apa ya? Bingung sendiri kan? Mana ya? Gimana sih orang nantangin? Oh, nggak ada gitu ya. Buka aja, terus kemudian ternyata setelah dicek ada gitu. Iya. Siapa yang nantangin? Kan nantangin Pak Purbaya waktu itu untuk membuka. Karena menurut gue itu juga penting. Supaya apa? Jangan sampai daerah-daerah yang sudah bekerja disamakan sama daerah-daerah yang nggak kerja. Itu juga nggak fair. Gitu kan? Apalagi nanti cuma di total aja tuh jumlah total anggaran yang ada di daerah sekian triliun. Nanti dianggapnya bagi yang tidak paham, sekian triliun semuanya itu ada di Jawa Barat atau di mana. Itu sangat merugikan. Itu yang harus diluruskan. Makanya Pak Deddy waktu itu menantang untuk transparansi supaya benar nih siapa nih yang anggaran pendapatan dan pembelanjaannya itu sudah bagus. Nah, siapa yang belum? Kalau mau sekalian memajukan seluruh daerah. Kalau cuma total-total gini kan, ya gue sependapat dengan Pak Deddy Mulyadi, dia harus kejar karena ini masalah integritas. Jangan disamakan sebagai daerah-daerah yang mengendapkan uangnya. Mungkin ada di luar sana, gue nggak tahu ya. Tapi tidak dengan Jawa Barat. Nah, dan sekarang sudah clear. Gimana sih perasaan Deddy Mulyadi? Harusnya itu yang ditanya sama wartawan, dan dasar para wartawan ini nampaknya memang sedang cari berita atau memang ya menunggu komentar-komentar menarik dari Purbaya. Akhirnya di waktu yang berbeda, di sisi lain Purbaya juga ditanya sama wartawan gitu. Ternyata menurut Kang Deddy Mulyadi gitu ya, setelah dia datang ke BI itu bukan di deposito katanya, 3,8 dan sisanya atau berapa ratus 300 miliar itu 3,8 di giro, sisanya baru di deposito gitu. Dan wartawan nanya gitu ya, gimana nih Pak? Katanya ternyata bukan deposito. Ya memang sejak awal sebenarnya Pak Purbaya nggak pernah bilang dalam bentuk deposito, tapi karena dikejar sama wartawan gitu ya, klarifikasi. Sebenarnya kalau wartawan itu nggak nanya, mungkin ini udah beres nih. Ya isu soal uang Jabar sebesar 4,1 triliun itu berakhir damai-damai aja lah gitu. Ya udahlah gitu. Deddy Mulyadi juga udah nyerah itu, begitulah katanya. Kok nyerah? Enggak dong. Kan itu setelah Deddy Mulyadi mendapatkan kenyataan bahwa memang versinya Deddy Mulyadi itu benar, maka sudah. Gue udah benar nih gitu. Nah, ini salah lagi dia memaknai pemberitaan yang ada di media. Seandainya nggak dikejar, ini nggak akan memunculkan komentar lebih keras lagi dari Purbaya. Tapi karena dikejar, jawaban Purbaya itu membuat Deddy Mulyadi jadi serba salah akhirnya. Karena kata Purbaya, ya kalau di dalam giro malah lebih sedikit bunganya. Mending deposito. Makin rugi dong kalau di giro, kata Purbaya. Jadi itu ya nanti BPK bisa turun tangan untuk mengecek itu kenapa kok di giro. Nah, ini juga
Gue sempat ingat ada pernyataan Pak Purbaya menyebutkan bahwa tugasnya para pemimpin daerah itu bukan menabung. Apalagi ngumpulin bunga kan. Yang bunganya ini siapa yang menikmati kan gitu. Itu kan jadi pertanyaan Pak Purbaya. Jadi pada saat itu pemerintah daerah khususnya di Jawa Barat mungkin memilih ada sebagian yang deposito yang juga itu bisa diakses kapanpun dan satu di giro. Nah kalaupun memang itu salah, seharusnya dari kementerian juga bisa memberikan semacam prosedur ya keuangan daerah itu wajib untuk ditaruh deposito misalkan. Karena kita harus ambil bunganya gitu kan. Ya berarti kan tugasnya gubernur, tugasnya para pemimpin daerah untuk menabung nih jatuhnya. Untuk menabung dan cari bunga gitu kan. Ini jadi kayak miss nih. Jadi kalau memang aturannya seperti itu, ya silakan. Dan kalaupun memang Pak Deddy Mulyadi harus diperiksa, nggak apa-apa. Gue sih setuju karena tentunya bersih. Tidak ada hal yang dimainkan di situ. Hanya untuk menjaga bagaimana caranya uang ini dalam kondisi aman. Dan artinya ketika ditaruh di bank pun bukan mengendap. Uang itu parkir. Jadi beda ya. Anda kayak lu main dah ke rumah gua gitu kan. Itu beda main sama nginap. Parkir sama mengendap itu udah beda gitu. Jadi cuma main aja atau cuma parkir aja, habis itu ya pulang. Tidak menginap tuh di situ. Nah, mengendap itu kan artinya diinapkan gitu kan. Mengendap di situ, diinap, tidak bergerak. Ini cuma parkir aja. Karena memang uang itu harus parkir. Karena nilainya jumlahnya juga fantastis. Nggak mungkin dibawa pulang ke rumah gitu kan. Habis ditransfer, dibawa pulang ke rumah, di cash kan, terus dibawa ke rumah, taruh di koper atau itu kan nggak mungkin. Karena masalah keamanan. Maka harus ditaruh di bank. Itu pun bentuknya parkir ya istilahnya gitu kan. Sementara karena ini aja bisa dibuktikan bahwa dari catatan akhir September, 30 September, itu 4,1 triliun. Sementara udah mencapai di tanggal 17, itu sudah 2,4 triliun. Berarti sudah berkurang 1 triliun lebih tuh. Hampir 2 triliun, ya 1 triliun lebih lah. Berarti kan memang itu hanya parkir saja, naruh. Nah kalau sekarang giro disalahkan, ya harusnya sekalian aja diedukasi buat para gubernur itu, jangan ditaruh di giro. Kita harus cari uang dari deposito. Kan gitu. Jadi makanya nanti kalau ada uang besar dari pusat, masukkan deposito aja. Nggak apa-apa. Dan yang kalau bisa nanti, bukan kalau bisa, dan wajib nanti bunganya dimasukkan lagi ke kasda, ke kas daerah. Nah itu lebih fair, lebih jelas ya. Tapi menurut gue, kenapa Pak Purbaya menyampaikan itu juga bentuk reminder juga, alert juga buat Pak Deddy Mulyadi dan pemimpin daerah lainnya. Itu kalau bisa yang ada di giro pindahkan semua ke deposito. Kan gitu. Walaupun sebelumnya deposito dicurigai mencari keuntungan, bunga. Kan itulah yang membuat bingung Pak Deddy Mulyadi. Tapi intinya sepertinya memang Pak Deddy Mulyadi kan nggak cari untung. Ya dia menganggap bahwa ini uang dari pusat yang penting aman, tidak memikirkan bunganya, atau dari situ aja mungkin dianggapnya cukup, nanti perhitungan dia sampai akhir tahun cukup, nggak perlu lah nyari-nyari bunga lagi dari bank. Ya mungkin ya gitu pola pikirnya Deddy Mulyadi. Yang penting kembali lagi uang itu aman terparkir di sebuah bank. Gitu poinnya. Kenapa bukan di deposito? Tepuk tangan lu ya. Aduh, kasihan Deddy Mulyadi karena ya saya ngelihat dia tulus gitu ya, dia pengen benar-benar bekerja gitu, tapi kekuasaan yang dia miliki mungkin lebih besar dibandingkan niat atau kemampuannya gitu. Karena ya kalau kayak gini kan Deddy Mulyadi jadi serba salah. Dari sejak awal dia membantah awalnya, nggak ada tuh dana mengendap. Gitu. Benar. Terus kemudian dan itu benar, tidak ada dana mengendap. Dia membantah, nggak ada dana deposito. Dan akhirnya menang dia tuh, merasa menang dan mengatakan bahwa 3,8 itu digiro. Tapi jadi udah merasa menang kan, udah menang tuh dari mulai dia bilang ya. Ujungnya sama Purbaya yang sejak awal tidak membantah depositonya, justru di akhir, di ujung Pak Purbaya bilang itu rugi kalau nggak di deposito. Ya kan ini jadi serba salah ya. Pak Purbaya jelas waktu itu mengatakan kalau ditaruh diendapkan di deposito, saya rugi karena bunganya, bunga obligasinya saya lebih besar bayarnya. Itu Pak Purbaya bilang. Saya harus membayar bunga obligasinya jauh lebih besar kalau ditaruh deposito dibanding bunga dari deposito itu sendiri.
Tapi kalau ditaruh di giro, dibilang itu rugi. Ini jadinya gimana nih? Ruginya daerahnya, maksudnya kan dia nggak dapat keuntungan yang besar dari situ. Nah, harusnya udah bener dong. Daerah sudah tidak membuat rugi pemerintah pusat yang harus membayar bunga obligasi. Karena mau nggak mau, uang itu nggak mungkin bisa langsung dicairkan atau dibelanjakan. Ini nggak kayak lu belanja cabai, tomat di pasar, beli 5.000, tomatnya ambil, cabainya ambil, duitnya kasih. Enggak. Karena ada beberapa pekerjaan yang memang ada kontraknya, dan dalam kontrak itu diatur masalah pembayaran, ada termin 1, termin 2, termin 3, biasanya kalau di pemerintahan seperti itu. Kapan itu dibayarkannya? Ketika pekerjaan sudah selesai. Pembangunan jalan itu bukan 1x24 ya langsung kering, langsung jadi. Karena apalagi dengan jarak yang tidak pendek, ada yang berkilo-kilometer gitu kan, jadi butuh waktu. Makanya uangnya harus mau nggak mau parkir. Nah, kalau parkir di deposito terus bunga obligasinya besar, apakah nanti daerah tidak disalahkan lagi? Kenapa taruh di deposito? Ini uangnya banyak sekali nih, mengendap gitu kan, padahal cuma parkir, tapi saya harus bayar obligasinya. Loh, pusing gak lu? Pusing gak lu? Karena yang kayak gini-gini pasti, yang orang-orang kayak gini pasti mencoba cari celah ya cuy. Jadi yang setahu kita ya coba kita konfrontir gitu loh. Yang lain di deposito gitu. Jawa Timur di deposito, Jakarta di deposito. Kalau Jawa Barat nggak deposito, rugi. Bunganya nggak seberapa kalau digiro. Iya, satu sisi rugi daerahnya tidak dapat bunga. Tapi apakah nanti mendingan ke deposito? Nanti kalau deposito, Menteri Keuangan teriak lagi, saya bayar obligasi bunganya jadi jauh lebih besar nih daripada bunga. Ingat kok, ada kok pemberitaan itu. Kalian coba cari deh. Bunga obligasi yang harus dibayarkan oleh pemerintah pusat ketika pemerintah daerah mengendapkan uangnya di deposito. Ya, kasihan gitu. Jadi dari Mulyadi ini kasihan. Sejak awal itu sudah salah gitu ya, karena mungkin urusan keuangan atau sistem perbankan atau data-data yang seperti ini dia nggak terlalu teliti gitu. Jadi sebaliknya, karena teliti maka diperjuangkan itu. Dia tahu betul uangnya ada berapa dan tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan pada tanggal 15, makanya dia bergerak. Dan itu menurut gue suatu langkah yang harus diapresiasi untuk mengklirkan itu. Ibaratnya Pak Menku yang melontarkan pernyataan yang membuat orang beropini macam-macam, tapi yang nyapu Deddy Mulyadi, kan gitu. Ya, karena saking semangatnya gitu ya, tidak diimbangi sama pengetahuan dia soal keuangan kas daerah, akhirnya ya berantakan seperti ini gitu. Karena ya harusnya Deddy Mulyadi kalau memang dia paham gitu ya, dia harusnya sangat hati-hati untuk merespon soal data dari Kementerian Keuangan. Karena datanya dari BI gitu. Tapi karena dia mungkin terlalu semangat, dibantah, kemudian nggak ada deposito dan sebagainya, akhirnya tetap salah gitu. Dari mana? Kayaknya dia yang salah nih. Dibantah karena kan tidak benar. Aduh, capek ya gue padahal ngulang-ulang yang sama lu menjawab dia nih. Dia nalarnya nggak sampai sana ternyata. Ya harus dibantah. Karena itu menjadi opini liar. Karena dibacakan tanggal 15 Oktober. Angka 4,1 triliun ada di bulan September. Di Oktober tidak segitu. Karena tidak segitu, maka karena angkanya menurut kepercayaan Kemenku masih segitu 4,1, maka dianggap mengendap. Nah, kalimat mengendap ini tentu merugikan buat para pejabat daerah yang telah bekerja dengan benar, yang sudah membelanjakan dan sudah memutar uangnya. Nah, dari ini dianggap bagian dari orang-orang yang mengendapkan, makanya dia bersuara, membantah. Ya kali lu dituduh mencuri, lu nggak akan membantah itu kalau lu tidak melakukan. Membantah, pengadilan aja memberikan hak untuk kita membela diri. Jadi ini suatu hal yang menurut gue sudah benar. Cuma pemberitaan beginilah yang ujungnya mengadu domba jatuhnya. Mengadu antara Purbaya dengan KDM, padahal dua-duanya adalah orang-orang hebat yang peduli terhadap masyarakat. Dan mungkin juga ini suatu, gue nggak tahu mungkin nggak sih
konspirasi yang memang diciptakan drama, sebenarnya namparnya buat para pejabat daerah yang tidak bekerja, tapi dijadikan Dedi lah sebagai lawan mainnya. Karena kalau bawa nama-nama Jawa Barat dan Deddy Mulyadi, pasti naik beritanya, dan Purbaya tahu bahwa Dedi kalau disenggol suatu hal yang tidak benar, pasti dia akan bereaksi. Mungkin nggak sih kayak gitu? Nah, ini kan pikiran gue ya, pertanyaan-tanya aja. Meskipun tidak di deposito, menurut Purbaya itu justru lebih tidak efektif, lebih salah. Di deposito aja salah, apalagi di giro. Deposito aja salah, apalagi di giro. Lalu naruhnya di mana nih? Nah, ini kan jadi pertanyaan. Ini yang jadi kebingungan sekarang. Deposito salah karena dikhawatirkan tadi mendapatkan bunga. Terus yang menikmati siapa? Terus kedua, pemerintah membayar bunga obligasinya jauh lebih besar. Salah tuh. Di giro itu juga salah karena dapat bunganya kecil. Lalu adakah tabungan yang sifatnya naruh bank di situ, terus dapat bunganya gede dan tidak melibatkan pemerintah untuk membayar biaya obligasi? Nah, kalau ada ya mungkin itu ya. Nah, itu kan harusnya dari Menteri Keuangan Pak Purbaya yang lebih paham mungkin bisa memberikan edukasi nih kepada para pemimpin daerah. Karena kembali lagi, kalau keuangan itu kan bidangnya Pak Menteri. Yang harus diakui dia jago di bidangnya itu. Kembali lagi, kalau urusan menangani masyarakat dan sebagainya, yang jago Deddy Mulyadi. Kan gitu. Pembangunan Deddy Mulyadi. Yang tidak disadari sama Deddy Mulyadi. Jadi Deddy Mulyadi mungkin mengira, ya kalau nggak di deposito berarti bener tuh. Padahal salah gitu. Deposito itu sekarang kan ya bisa berjangka gitu. Bisa diatur untuk kemudian kita ambil bulan depan, itu bisa sesuai dengan kontrak. Sudah, Pak Deddy juga sudah tahu dan sudah menjawab. Karena dia menyimpan yang 300 itu karena bisa diakses kapanpun. Nah. Jangankan triliunan, 100 juta aja bisa. Ya kalau kalian nggak percaya silahkan datang ke bank, kasih 100 juta, deposito. Bisa. Bisa. Dan itu sudah dilakukan sama Pak Deddy Mulyadi. Tapi sebagian ditaruh di giro. Karena ya tadi mungkin ya gue nggak tahu ya. Karena Pak Purbaya bilang sendiri kan kalau ditaruh deposito bunga obligasinya jauh lebih besar di pemerintah pusat bayarnya. Nah, ini demi menyelamatkan pemerintah pusat supaya tidak membayar obligasi besar, ditaruh di giro. Itu pun masih salah. Dan katanya akan diperiksa oleh BPK. Menurut gue sih nggak apa-apa juga. Namanya diperiksa mah silakan aja. Dan gue yakin Deddy Mulyadi akan dengan satria dia akan menghadapi itu. Karena kita tahu bahwa dia sangat transparan sekali terkait dengan anggaran dan uang rakyat. Nggak mungkin dicolek-colek tuh sama dia tuh. Makanya kalaupun diperiksa, ya periksa aja. Karena pemeriksaan kan bukan berarti suatu hal yang negatif ya. Kecuali digiring nih, biasanya nanti akan ada pemberitaan. Deddy Mulyadi diperiksa oleh BPK, ditemukan gini-gini. Biasanya begitu nanti pemberitaannya. Padahal pemeriksaan hanya sekedar pemeriksaan saja untuk memastikan bahwa aliran dananya sesuai dengan peraturan, sesuai dengan hukumnya gitu. Ya, itulah kesalahan Deddy Mulyadi dan kelemahan dia terkait keuangan atau kas daerah yang tidak dia pahami, tapi dia mencoba untuk membantah Purbaya yang memang sangat paham sekali dalam teori-teori keuangan. Terlepas nanti apakah BPK akan turun tangan atau menganalisa kenapa di Pemprov Jabar ini uang yang mengendap itu hanya diletakkan di giro sebagian besarnya atau 3,8 triliun. Terlepas apakah nanti BPK akan turun atau enggak, tapi ya kasihan KDM, kasihan sekali gitu. Karena ya, sebagai gubernur seharusnya dia tahu soal keuangan daerah gitu. Tahu sekali. Seharusnya sama kayak kita lah sebagai kepala rumah tangga misalkan. Kita harus mengerti berapa keuangan rumah tangga kita. Berapa. Dia bawa ke analogi gitu kan. Sama kayak tadi. Jadi sangat mengerti dan paham itu kenapa dia bergerak untuk mengklirkan itu. Kedua, dia memakai analogi keluarga. Ya sama kayak tadi, kepala keluarga kerja dapat gaji 4 juta misalkan, 4,1 juta. Oh, gaji 4,1 triliun deh kita samain. Dapat gaji 4,1 triliun. Gaji bulan kemarin nih, sekarang Oktober ya, tanggal 1 Oktober kita gajian. 4,1 triliun. Lalu di tanggal 15 ditanya, kamu punya duit 4,1 triliun kan? Ya enggak. Loh, enggak, ini buktinya kamu punya 4,1 triliun. Iya, itu tanggal 30, tanggal 1 waktu gajian segitu betul. Datanya, ini ada data, iya sama datanya. Tapi data sekarang sudah berubah. Yang punya siapa? Saya nih, buku tabungan. Yuk kita ke bank. Kan gitu. Print out buku tabungannya. Benar nggak 4,1? Iya benar. Pada tanggal
gajian tadi pada saat ditransfer. Tapi sekarang sudah ada pembelanjaan. Udah bayar kontrakan, cicilan mobil, masak, transport, uang sekolah anak, dan sebagainya. Makanya berkurang. Ini yang coba dijelaskan sama Deddy Mulyadi. Gitu loh. Dia pakai analogi keluarga. Pemimpin keluarga. Harus tahu dong berapa nilai. Tahu. Cuma orang-orang di luar sana yang tidak tahu akhirnya memframingnya kan seperti ya, ini yang ditakutkan. Jangan sampai ada framing orang, gua nih masih punya 4,1 triliun di tanggal sekarang tanggal berapa? Tanggal 24. Ya enggak lah, sudah habis sebagian, sudah dibelanjakan. Sisanya ya yang ada di buku tabungan. Gitu. Jadi analoginya harus di-print. Nah, itu yang dilakukan Pak Deddy. Dia mencocokkan tabungannya dia di bank sentral. Bener. 2,6 sekarang. 2,4 waktu dia datang. Aduh, mau pakai analogi apa? Ini analogi yang menurut gue yang digunakan kurang pas ya. Jadi ini bisa menimbulkan opini baru nih. Apa keuangan yang dimiliki atau beban atau berapa pengeluaran secara presisi, secara pasti gitu. Secara angkanya tuh kita bisa cek sewaktu-waktu dan itu nggak akan ada perdebatan. Tapi Deddy Mulyadi kan tidak menunjukkan itu. Dia ketika pertama kali mendengar ada dana mengendap 4,1 triliun, dia langsung bantah. Dia kemudian klarifikasi, dia bikin video lagi, dia datang ke Jakarta, jauh-jauh datang ke Kemendagri dan ke BI hanya untuk mengecek soal dana yang seharusnya dia ketahui. Seharusnya tidak perlu dia datang jauh-jauh ke Jakarta dan ke BI. Tidak perlu. Karena ngapain? Itu kan kayak kita gitu sebagai kepala rumah tangga. Terus kemudian ngecek ke bank, ngapain? Iya, kalau kita sendiri, iya ngapain nih? Tapi permasalahan ada orang yang menanyakan. Ya kalau kita sendiri, ya kita tahu untuk kita sendiri. Tapi ketika ada orang yang menanyakan, perlu kita clearkan. Enggak, saya nggak punya uang 4,1 triliun. Ini punya saya, maka harus ke bank. Supaya orang yang mempertanyakan itu juga melihat, oh iya duitmu tinggal segitu ya. Itu poinnya, Mas. Kayak dari situ dia nggak mudeng ya. Kenapa harus ke sana? Ke BI untuk mengklirkan. Ya untuk supaya jelas. Dan bisa mendengar langsung dari BI. Kalau yang ditanyakan pada saat tanggal 1 Oktober pas gue gajian, ya uang gue 4,1 triliun. Kalau ditanyakan anggaran daerah Jawa Barat pada tanggal 30 September uangnya 3,8, ya emang 3,8. Tapi pada tanggal 15 sudah tidak 3,8, tapi sudah 2,6 awalnya tuh sekarang udah 2,4 setahu gue ketika mendatangi BI itu sudah 2,4. Jadi ada pembelanjaan dan itu mematahkan anggapan dana di Jabar itu diendapkan. Itu loh. Paham nggak ya? Mudah-mudahan yang nonton gue paham ya. Gemes gue. Lihat aja saldonya. Jadi lihat saldonya kalau untuk saya sendiri. Jadi ya dia nampak tidak tahu berapa kas daerah yang dimiliki oleh Pemprov Jabar. Dan lebih buruk dari itu, nampaknya Deddy Mulyadi juga nggak paham soal perencanaan keuangan. Sehingga ketika ada dana mengendap seperti itu, dia nggak tahu jumlah persisnya berapa, masih tanya sekda dan sebagainya. Bahkan dia juga nggak ngerti. Bentar. Ini gue harus selak lagi nih. Menteri Keuangan pun tidak tahu secara detail dia harus mendapatkan laporan berbentuk laporan keuangan dari BI. Lu mau ngatain Menteri Keuangan harusnya tahu tuh sedetail-detailnya, kan enggak. Tetap dia harus menanyakan kepada orang yang bertanggung jawab ngurusin keuangan. Sampai sini paham nggak nih? Deddy pun nggak ngurusin uang itu tiap hari. Siapa yang ngurusin uang tiap hari? Sekda yang lebih memahami itu, maka dia tanya Sekda karena dia yang bertanggung jawab gitu loh. Sama seperti Menteri Keuangan tadi, untuk mengetahui jumlah uang-uang tersebut dia harus mendapat data dari bank BI. Gitu loh. Logikanya ke sana. Jadi Menteri Keuangan pun nggak hafal sedetail-detailnya uang negara ada berapa. Kalau sekarang suruh sebutkan gitu juga bingung. Karena dia perlu data penunjang dari siapa? Dari orang yang ngurusin keuangan. Di sini ada bagian urusan keuangannya kementerian mungkin. Terus dari bank BI yang bisa dijadikan datanya tuh bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Gitu loh cara berpikirnya. Astagfirullahaladzim. Dana ini nantinya
akan diproyeksikan atau digunakan, direncanakan penggunaan kedepannya itu seperti apa? Karena ini udah bulan Oktober, November, Desember beres, ya mau diapain? Iya, nantinya pada saatnya akan dibayar kalau memang sudah jatuh tempo kontrak pembayaran gitu. Jadi sekarang memang pagi karena kesesuaian antara kontrak pekerjaan di lapangan juga mewajibkan itu gitu loh. Kalau Dedi tiba-tiba langsung mentransferkan semua biaya pembangunan, lo yang jadi pegangan garantinya apa? Kalau tiba-tiba pekerjaan itu nggak beres, aduh. Ya seandainya dia tahu, mungkin Deddy Mulyadi ya akan bersikap biasa saja seperti gubernur-gubernur yang lain gitu ya. Yang nggak perlu jauh-jauh ke Jakarta atau ke BI dan sebagainya, karena ya ini kan urusan sederhana saja gitu. Sederhana ya. Ngapain sampai harus jauh-jauh? Ini sekarang kan ada telepon namanya, ada WhatsApp. Aduh, sederhana. Pertama sederhana, ini tidak sederhana. Ini bisa menjadi framing yang tadi merusak integritas, martabat, kredibilitas seorang pemimpin daerah. Ini bukan masalah sepele ini. Harus diluruskan supaya masyarakat bisa paham. Terus, kenapa tidak telepon, ada WhatsApp? Orang ini kayaknya perlu belajar lagi tentang adab ya. Ini Deddy Mulyadi tahu diri, dia seorang gubernur dan menteri itu atasannya. Maka dia harus datang. Ini model tipikal yang orang-orang kayak gini, biasanya kalau resign, ini pakai WA kayaknya. Mulai besok saya berhenti kerja Pak gitu. Jadi dia nggak perlu datang untuk ke perusahaannya. Terlepas dia melakukan kesalahan atau apa, harusnya dia gentleman. Kalau memang mau resign, dia datang, temui. Bawa surat pengunduran diri kayak gitu. Nah ini model-modelnya begitu nih. Cuman pakai WA langsung cabut, besoknya nggak masuk kerja. Beda sama Deddy, dia ngedepankan adab. Karena pertama dia gubernur, bawahannya kementerian, maka dia yang mendatangi. Dia yang datang. Ini adab etika ya, seorang bawahan dan pimpinan. Kedua, dia harus mengklirkan ini supaya tidak menjadi opini yang liar di luar sana. Ketiga, kenapa dia sampai ke Bank BI? Karena Kang Deddy yang membutuhkan. Beda cerita nanti kalau tiba-tiba misalkan Direktur BI dipanggil ke Jawa Barat. Itu framingnya bakal lebih jahat lagi. Wah, belagu banget nih. Gubernur Jabar manggil-manggil BI, suruh ke Lembur Pakuan misalkan. Ini jadinya lebih kacau. Jadi lebih baik, sudah benar posisi beliau membutuhkan, walaupun dia seorang gubernur, dia tetap datang ke bank. Menghormati bank. Ini bentuk penghormatan. Aduh, sampai sini aja dia masih nggak bisa menafsirkan itu gitu maksud gue. Ada akses internet di tahun 2025 ini. Ngapain ke Jakarta? Ngapain nemuin menteri besok-besok pejabat nggak usah menghadap kepada menteri gitu kan, langsung pakainya WA. Kalau presiden panggil, menteri-menteri juga nggak perlu datang menghadap kepada presiden, cukup WA aja. Sepele masalahnya. Pak Presiden, saya bisa datang ya, mohon maaf gitu. Aduh, mau jadi apa negara kalau isinya orang-orang begini semua ini? Wih, bahaya cuy. Nggak ada lagi rasa hormat, adab, etika, menghargai seorang pemimpin gitu kan. Cukup pakai WA. Aduh, gue aja paling sebel kalau udah hari raya, orang suka nge-blasting ucapan yang sama yang boleh copy paste dari Google. Itu aja gue sebel. Biasanya jarang gue balas tuh kayak gitu-gitu tuh. Karena kayak nggak dari hati, gue mendingan minal aidin wal faizin ya Pak, saya sama ini minta maaf kalau ada salah-salah. Oh, mendingan kayak gitu, daripada tulisannya indah tapi boleh copy paste, udah gitu ngirimnya apa namanya itu di grup itu langsung breng gitu kan semuanya. Kayak dia nggak tahu itu akan nyampe kemana pun, kayaknya dia nggak tahu karena isi kontak dikirimin gitu. Nah ini model-model kayak gini nih. Nah gue nggak pernah tuh lakukan itu. Gue kalau mau minta maaf ya satu-satu gue ketik, karena itu bentuk dari hati kita minta maaf sama orang. Sebenarnya itu kan bisa dilakukan gitu. Ya Zoom lah, ya Google Meet gitu ya. Kalau yang takut ketahuan, lakukan secara premium misalkan. Gitu. Akun-akun premium kan pasti dimiliki sama gubernur. Itu bisa dilakukan sebenarnya. Nggak perlu lah jauh-jauh ke Jakarta, ke BI. Tapi mungkin sejak awal ingin menunjukkan bahwa dana itu nggak ada gitu ya. Ya mungkin itulah atraksi yang harus dilakukan. Tapi ternyata ada. Dana 4,1 triliun itu ya memang ada. Nah ini putus tuh informasinya. Jadi ya memang ada tapi putus. Ada di tanggal di bulan September tanggal 30 apalah pokoknya itu data yang dari BI. Iya, di tanggal itu. Tapi kalau yang di tanggal sekarang yang fixnya per hari itu tidak segitu. Karena
dengan penyampaian itu aja sudah muncul anggapan adanya pengendapan di mana itu merugikan bagi kinerja para aparat daerah itu kan, pemerintah daerah yang dianggap akhirnya tidak bekerja karena mengendap kan gitu. Poinnya adalah bahasa pengendapan itu yang akhirnya bisa merugikan karena tidak semua, gue yakin tidak hanya Jawa Barat, ada beberapa yang juga bekerja tuh yang membelanjakan, tapi akhirnya kebawa-bawa sama yang nggak ngapa-ngapain. Enak nggak tuh? Ya nggak enak lah. Gue nggak terima kalau kayak gitu. Gue juga dianggap sama yang jelek malah mau terima gitu kan. Biasanya kalau dianggap disamain sama yang pintar, orang banyak yang terima itu kalau itu. Tapi kalau yang jelek, gue yakin semua orang pasti menolak gitu kan. Aduh. Sekali lagi, seandainya dia tahu, ya nggak perlu melakukan ini, gitu ya, nggak perlu bikin video sampai berturut-turut 5 video merespon Purbaya terkait dana 4,1 triliun. Nggak perlu dia membantah sejak awal. Harus dibantah. Kalau nggak, ya tadi terjadi opini-opini liar. Nggak perlu memanggil sekda dan mengatakan ini dananya 2,6 triliun, nggak perlu gitu. Karena orang yang tahu kalau dia tahu, dia langsung akan jelaskan, oh iya dana kita 3,8, sisanya 300 miliar ada di deposito Badan Layanan Daerah. Beres gitu. Beres. Kalau Pak Menko pada waktu itu juga menyebutkan per tanggal 30. Tapi kalau per tanggal 17 atau 15, itu kan tidak sama. Ini yang menjadi pokok permasalahannya. Per tanggal sekian jumlahnya tidak sesuai apa yang disampaikan Kemenku. Karena Kemenku juga membaca data yang per tanggal 30 September. Itu jelas. Clear. Kalau sampai di situ, itu akan clear. Cuma permasalahannya, data itu tidak disampaikan data bulanan. Dan parahnya, bulan September. Nah, Oktober sudah berjalan. Udah setengah bulan nih. Orang dari Pak Deddy mendengar itu, dia bilang dia ada sekitar 2,6. Sampai berapa hari kemudian dia sampai ke BI, itu udah 2,4. Sudah ada pergerakan lagi 200 miliar. Gak perlu dia sebut-sebut. Ya, begitulah. Jadi Mulyadi mungkin karena dia nggak tahu, mungkin semangatnya lebih tinggi dibandingkan pengetahuan atau apa yang dia bisa lakukan, gitu, sehingga ya inilah yang terjadi. Itu sangat disayangkan ketika banyak orang berharap Deddy Mulyadi bisa menjadi pemimpin nasional ke depan, ternyata untuk urusan yang sereceh ini dia tidak terlalu paham cara untuk mengatasinya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura. Receh ya dia bilang. Gila loh, permasalahan begini dibilang receh. Ini permasalahan besar. Ini dampaknya besar terhadap tadi integritas, martabat, kredibilitas, kepercayaan masyarakat dengan pemerintah. Ini masalah besar kalau tidak diluruskan. Nggak diluruskan aja udah berkembangnya kayak begini-begini. Gimana nggak besar? Kalau nggak diluruskan, pasti akan berkembang banyak model video-video yang seperti ini nih. Yang mendiskreditkan pemerintah-pemerintah, khususnya Jawa Barat nih, kita bicara tentang Jawa Barat kan. Pasti dianggapnya benar melakukan itu tuh. Uangnya sampai nggak bisa ngomong. Ia menganggap bahwa dia terima-terima saja, dianggap punya 4,1 triliun pada hari ini, yang nyata-nyata tidak. Jadi semua itu harus dibantah. Semua itu harus dibantah. Demi transparansi. Kembali lagi, gubernur gua, Bapak yang terkenal transparansi yang kuat. Sampai saat ini, warga Jawa Barat baru ini mengalami tahu banyak tentang anggaran. Gua sendiri yang belum pernah ngikutin, akhirnya ngikutin. Sampai pidatonya kadang-kadang gue dengerin. Dan bentuk transparansi ini akhirnya masyarakat menjadi lebih percaya. Dah, itu aja lah. Mudah-mudahan dia nonton dan jadi paham gitu kan. Jangan sepenggal-sepenggal mencari data gitu kan. Dan memahaminya jangan terlalu dangkal gitu maksud gue. Analoginya dipakai juga jangan terlalu dangkal. Well, I think that's it guys. Sampai ketemu di video gue yang lainnya. Saya sehat semua. It's wrap. Bungkus.